Pemberitaan tanah dan Injil tentang Tuhan, sedari awal adalah tentang sosok pemeran utama yang begitu aktif dan dinamis menciptakan semesta dalam rancangan damai sejahtera atau shalom, dan membentuk atau bahasa aslinya wayiser manusia, dari debu tanah. Meniupkan atau bahasa aslinya wayipah nafas hidup, ke dalam hidung manusia, itu semua kata kerja aktif dan begitu masif muncul dalam kitab tanah, bukan Tuhan yang pasif dan mempasrahkan umatnya kepada kitab hukum-hukum atau aturan-aturan detail, melainkan Tuhan yang merencanakan, berjalan, mengacungkan lengannya, memukul, mengampuni, melindungi, menyelamatkan, mengeraskan hati seseorang, dan seterusnya. Ini semua secara masif muncul sebagai kesaksian yang fundamental dalam kitab tanah. Bersama dengan itu, nubuatan-nubuatan keluar dari mulut Tuhan, dan semuanya digenapi. Nubuatan pertama dan terbesar perihal aksi penyelamatan yang dilakukannya adalah ketika di Eden Dia berkata, "Wei ebah asyid, bineka uben haisyah, uben zaraka, uben zarak, hu yesub haros. Wei ata, tesubenu akep, aku akan membuat perseteruan antara kamu," maksudnya Satan, dengan dia, maksudnya manusia ini, antara kamu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika kita membaca Injil-Injil kanonik, apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus bahwa dirinya adalah Kristus, Sang Mesias, yang menggenapi semua nubuatan tentang Sang Mesias dalam kitab tanah, yang dikatakan sebagai anak manusia, menurut penglihatan Daniel, semuanya itu koheren dengan yang dinubuatkan tanah. Hal itu ditulis sangat jelas bagaimana Dia mengampuni dosa, mengusir setan-setan, membuat mujizat menyembuhkan orang-orang sakit dan membangkitkan orang mati, bukan dengan mohon-mohon izin kepada Tuhan, melainkan dengan otoritas, dengan perintah langsung. Untuk dipahami, kekristenan sama sekali tidak perlu Paulus untuk memahami dan mengerti tentang hal ini, tentang siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Saudara, renungkan, ketika orang hanya bisa hidup dengan ajaran indoktrinasi atau cuci otak sedari kecil, orang tidak pernah mampu untuk melihat Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sejati, sebab indoktrinasi telah menudungi mata hatinya. Perbuatan Tuhan yang luar biasa yang bisa kita rasakan, yaitu sekarang, semua orang tidak punya alasan lagi untuk tidak membacanya. Anda tinggal mengunduhnya dari internet dan membacanya dengan tuntas. Dan itulah keselamatan yang direncanakan Tuhan bagi manusia. Tuhan memberkati Anda sekalian.